Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video kali ini gue tuh mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Seperti biasa gue kasih tahu kalau web novel tuh nggak ada hubungannya sama cerita utama. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Nah, yang mau gue bahas di video kali ini tuh adalah chapter 41 sampai chapter 56, yang tentunya itu adalah versi web novelnya. Dan video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Cerita selanjutnya dimulai dari Art Lizardman. Art ini bisa dibilang sama dengan yang ada di anime maupun light novelnya. Dan menurut gua tuh nggak ada bedanya. Jadi pengenalan tentang Lizardman nggak ada bedanya. Nazarik yang mengancam Lizardman juga ternyata nggak ada bedanya. Bahkan pertarungan pertamanya pun nggak jauh beda. Jadi sekarang gua tuh kemungkinan nih bakal skip beberapa adegan kalau misalkan ada yang sama dengan anime maupun light novelnya. Oke, jadi saat ini cerita tuh bakal gua mulai dari lanjutan video kemarin tentang pertemuan Ainz dan para bawahannya. Jadi ketika Nabe pergi, Ainz tuh merintahin beberapa Egghead Assassin untuk mengikuti Nabe. Ya, jadi seperti yang gua bilang di video sebelumnya, Nabe tuh saat ini membawa bola kristal ajaib. Bola kristal itu bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat jahat. Sebenarnya efek bola kristal itu gak akan terpengaruh ke Nabe, tapi ya Ainz tuh jaga-jaga, takutnya Nabe tuh terpengaruh dan berkhianat. Nah, jadi ketika rapat, timeline-nya tuh ternyata udah dilakuin penyerangan Nazarik terhadap Lizardman. Dan penyerangan pertama itu gagal karena pasukan rendah Nazarik dikalahkan. Dan sekarang Ainz juga rapatin tentang kekalahan itu. Makanya di sini juga ada Coccus. Kekalahan itu juga tentunya tuh udah diprediksi sama Ainz. Jadi tujuan Ainz berperang tuh cuma mau melihat respon bawahannya dan perkembangan bawahannya. Coccus di sini minta maaf karena dia tuh telah meremehkan Lizardman dan itu menyebabkan kegagalan. Mendengar itu Ainz di sini senang karena Coccus bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Ainz saat ini senang karena beberapa eksperimen untuk mengetahui apakah Nazarik bisa berkembang atau enggak ternyata disimpulin bahwa setiap orang di Nazarik tuh bisa berkembang kalau belajar. Di sini juga ada bukti para maid yang sekarang tuh ternyata bisa memasak ketika udah diajari memasak. Padahal harusnya maid yang gak punya skill memasak, maka maid itu gak bisa memasak. Nah, tapi ternyata ketika udah diajari, ternyata maid itu bisa memasak. Walaupun di dalam settingannya tuh maid gak bisa memasak, tapi ternyata ketika diajari maid itu bisa memasak. Coccus saat ini meminta Ainz untuk memberdayakan Lizardman. Bagi Coccus mungkin akan berguna bagi Nazarik. Ainz tentunya setuju, tapi Ainz tuh mau balas dulu kekalahannya. Jadi Ainz tuh saat ini bakal menyerang Lizardman. Setelah itu barulah membawa Lizardman ke Nazarik. Nah, untuk adegan Ainz yang datang ke Lizardman dengan menunjukkan pasukannya, adegan itu nggak jauh beda dengan animenya.
Oh ya, di chapter ini juga diliatin tentang Brain yang menyadari kalau Nazarick tuh berbahaya. Bahkan sosok Ainz ini udah dianggap Brain sebagai sosok dewa. Brain tuh sangat bersyukur karena dia tuh bisa ikut Nazarick. Tapi di sini Brain juga sangat khawatir karena makhluk lain di dunia ini pasti bakal dieksploitasi sama Nazarick. Singkat cerita, pertarungan Cocyus melawan para Lizardmen pun dimulai. Dan pertarungannya tuh gak jauh beda dengan animenya. Setelah peperangan, Ainz saat ini berpikir tentang pendidikan apa yang bakal diterima sama para Lizardmen supaya mereka menjadi kuat. Nah, Ainz juga di sini tuh berpikir untuk menyerahkan pelatihannya kepada Brain. Nah, untuk cerita tentang Ainz yang bangkitin beberapa Lizardmen, adegan itu juga masih sama seperti animenya. Oke, sekarang art selanjutnya adalah Art Workers. Untuk pengenalan tentang Workers dan obrolan party hackeran tentang misi penyelidikan Nazarick, pembahasan itu masih sama kayak animenya, jadi tentunya bakal gua skip. Singkat cerita, para worker saat ini tuh pergi menuju Nazarick sesuai dengan misi yang udah mereka dapatkan. Para worker tuh sebenarnya ngerasa aneh karena ada makam besar di tempat yang jauh dari pemukiman. Dan lokasinya tuh bisa dibilang gak wajar. Para worker tuh intinya curiga sama misi aneh tersebut. Apalagi misi itu dikasih sama bangsawan Earl yang mau menyelidiki Nazarick. Walaupun ada curiga, worker tetap lanjutin misinya, tentunya karena bayarannya sangat tinggi. Dan para worker juga mikirin banyak keuntungan. Nah, untuk adegan penyusupannya tuh sama dengan animenya. Para worker tuh sangat tergiur sama harta yang ada di makam besar Nazarick. Oke, sekarang gue bakal ceritain tentang kelompok Palpatra yang saat ini tuh disambut sama seorang maid. Maid itu mempersilahkan kelompok Palpatra untuk masuk ke ruangan dan duduk dengan santai. Bahkan maid itu juga saat ini tuh nawarin minuman kepada mereka. Kelompok Palpatra juga di sini tuh dipenuhi sama hawa nafsu ketika melihat maid yang super cantik. Palpatra juga tentunya nanya tentang bertemu dengan tuan yang saat ini tuh dilayani sama maid. Palpatra ngasih tahu kalau dia tuh mau ngobrol dan negosiasi. Tapi maid di sini ngasih tahu kalau tuannya sangat sibuk. Maid itu juga ngasih tahu kalau pemilik makam ini adalah tuannya yang agung, yaitu Ainz Olgaun. Maid saat ini tersenyum. Maid itu juga ngasih tahu kalau tuannya tuh saat ini lagi sibuk karena lagi kedatangan penyusup. Pendengar itu, Palpatra di sini sadar kalau Ainz tuh udah mempersiapkan sesuatu untuk menghadapi para penyusup alias workers. Jadi itu artinya sama aja kayak para workers tuh udah masuk ke dalam jebakan dari Ainz. Palpatra di sini mau ngirim pesan ke para workers yang lainnya. Tentunya sihir ngasih pesan tuh udah diblokir Nazarick. Kelompok Palpatra di sini mutusin untuk pergi. Tujuannya tuh untuk ngasih tahu para workers yang lainnya. Tapi mereka tuh saat ini ternyata dihentikan sama 4 maid petarung. Yuri di sini ngasih tahu, Ainz tuh bakal membiarkan kelompok Palpatra tetap hidup. Itu semua karena saat ini kelompok Palpatra tuh masih belum memasuki Nazarick. Jadi bisa dibilang masih ada di luar Nazarick. Tentunya Yuri juga ngasih tahu kalau itu ada syaratnya. Jadi kelompok Palpatra tuh harus bisa kabur dari sini secepat mungkin. Ya itu pun kalau mereka bisa. Jadi kalau bisa kabur dari wilayah Nazarick, maka kelompok Palpatra tuh bakal dibiarin tetap hidup. Dan mereka tuh gak bakal dikejar sama Nazarick. Nah, di sini untuk pertarungannya sendiri tuh sama kayak di animenya. Kelompok Palpatra tuh dibantai sama undead dan mereka tuh ketakutan melihat kekuatan musuh yang hebat. Setelah itu pada akhirnya mereka tuh dimusnahkan. Oke, sekarang ada cerita dari Eruya dan para budak miliknya. Kurang lebih proses sebelum bertarungnya tuh masih sama kayak animenya.
Tapi di sini Eruya tuh nggak melawan Hamsuke, karena Hamsuke di web novel nggak ada. Nah, jadi lawan Eruya tuh saat ini adalah Brain Unglass yang merupakan bawahannya Shaltia. Oh ya, Brain tuh di Nazarik tuh udah dapet tugas untuk melatih para Lizardmen. Jadi saat ini dia tuh lagi bersama para Lizardmen. Bisa dibilang para Lizardmen ini dilatih sama Brain supaya mereka tuh menjadi semakin kuat. Ketika melihat Eruya, Brain di sini tuh menganggap kalau Eruya tuh adalah penyusup yang masuk ke Nazarik. Di sini Eruya dan Brain saling berkenalan. Eruya di sini tentunya terkejut karena yang ada di hadapannya adalah Brain. Eruya tuh tahu kalau Brain tuh terkenal karena kalah dari Gazev. Eruya ini hanya mengingat kalau Brain adalah orang yang kalah, jadi bukan karena kemampuannya. Padahal kemampuan Brain tuh gak bisa diremehkan walaupun dia tuh udah kalah dari Gazev. Tapi yang diingat Eruya tuh kalau Brain adalah orang yang kalah. Eruya di sini ngasih tahu kalau dia adalah orang yang bertekad untuk ngalahin Gazev. Makanya selama ini dia tuh mencari kekuatan untuk menjadi yang terkuat. Brain yang udah tahu kalau manusia sangat terbatas dalam hal kekuatan, dia tuh di sini ngasih tahu Eruya kalau kekuatan manusia terbatas. Walaupun Eruya udah ngerasa kuat, itu semua cuma di pandangan manusia. Brain ngasih tahu ada sosok-sosok yang kekuatannya tuh nggak mungkin bisa digapai sama manusia. Brain juga ngasih tahu sangat menggelikan ketika manusia tuh mencoba untuk menjadi yang terkuat. Brain ngasih tahu mau orang berbakat ataupun orang yang jenius, mereka tuh hebat cuma di mata manusia. Di mata Ainz dan para penjaga lantai lain tuh para manusia tuh cuma anak-anak kecil yang mencoba untuk mengalahkan para orang dewasa. Ya intinya Brain tuh di sini jelasin kekuatan-kekuatan Ainz dan bawahannya, yang tentunya yang diketahui sama Brain. Mendengar omongan dari Brain, di sini Eruya tuh menertawakan semua yang diomongin sama Brain. Eruya menganggap kalau omongan Brain tuh sangat konyol dan seperti lelucon. Eruya di sini ngasih tahu alasan Brain bisa dikalahin sama orang lain itu semua karena Brain tuh nggak berbakat. Makanya Brain tuh bisa dikalahin orang lain. Eruya ngasih tahu kalau dia tuh nggak sama dengan Brain. Eruya ngasih tahu kalau dia tuh bakal ngalahin Ainz yang disebut sebagai penguasa makam ini. Eruya di sini pun menghunuskan pedangnya ke arah Brain. Eruya tuh sangat percaya diri kalau pedangnya tuh bisa ngalahin siapapun termasuk ngalahin Ainz. Eruya di sini ngasih tahu kekuatan Ainz yang bisa membekukan danau, hal itu palingan cuma omong kosong. Eruya tuh ngerasa kalau itu nggak masuk akal dan gak mungkin dilakuin. Eruya ngasih tahu kalau palingan Ainz tuh cuma membekukan kolam yang kecil, jadi bukanlah danau yang besar. Membekukan danau yang besar tuh adalah sebuah lelucon. Brain di sini mewajarkan kalau Eruya tuh pasti nggak bakal percaya sama semua cerita dari Brain. Brain ngasih tahu lagi kalau apa yang dia ceritain kepada Eruya itu semua adalah kebenaran, jadi bukanlah sebuah lelucon. Di sini para Lizardmen yang ada di belakang Brain, mereka juga membenarkan kalau kekuatan Ainz tuh udah ada di ranah para dewa. Di sini Eruya tuh marah karena binatang bodoh ikut dalam percakapan. Eruya di sini menyebut kalau para Lizardmen tuh adalah binatang yang bodoh. Jadi nggak layak untuk berbicara pada Eruya yang merupakan manusia. Bisa dibilang Eruya ini sangat rasis. Brain ngasih tahu lagi kalau Nazarik adalah eksistensi yang bisa menghancurkan sebuah negara dengan mudah. Makanya Ainz tuh sangat layak kalau disetarakan dengan dewa. Eruya di sini menganggap kalau para dewa tuh adalah orang-orang yang konyol. Eruya ngasih tahu kalau dia tuh bakal ngalahin Ainz yang dianggap setara dengan dewa. Eruya di sini tertawa sangat kencang. Eruya ngasih tahu di dunia ini tuh nggak ada yang namanya dewa.
Brand di sini tuh hanya bisa menghela napas atas kebodohan Eruya. Saat ini tiba-tiba datang Cockcheus. Brain dan para Lizardmen tentunya menunduk sebagai tanda hormat mereka. Eruya di sini menertawakan sikap Brain yang tunduk pada seseorang. Brain di sini tuh menerima perintah dari Cockcheus dan dia tuh saat ini bersiap untuk berhadapan melawan Eruya. Eruya dengan sombong ngasih tahu kalau semuanya tuh bisa menghadapi dia secara bersamaan. Jadi everybody melawan Eruya. Eruya tuh bisa dibilang sangat percaya diri kalau dia tuh gak bakal kalah dari siapapun selama dia tuh memiliki pedang kebanggaannya. Tapi di sini ternyata Brain tuh malah maju sendirian. Jadi pertarungannya tuh adalah 1 lawan 1. Brain saat ini juga mulai memegang pedangnya. Eruya saat ini tuh sangat terkejut ketika melihat pedang luar biasa milik Brain. Ya, Brain tuh saat ini menggunakan salah satu pedang yang berasal dari Nazarick. Jadi udah pasti pedangnya tuh bakal memikat siapapun yang suka pedang. Eruya juga di sini tuh ngerasa pedang milik Brain tuh adalah pedang yang lebih kuat daripada pedang yang dia miliki saat ini. Eruya di sini bilang kalau dia tuh bakal mengambil pedang milik Brain ketika Brain dibunuh. Walaupun diremehkan di sini Brain tuh terlihat sangat nyantai. Keduanya pun saat ini tuh saling adu pedang. Mereka tuh di sini saling bertukar serangan. Tentunya ada juga gerakan-gerakan tipuannya. Mereka di sini tuh saling adu pedang dengan sengit. Di sini terlihat kalau Eruya tuh lebih unggul dalam hal berpedang. Walaupun Brain juga di sini tuh sangat bagus dalam berpedang, tapi Eruya tuh 1 langkah lebih hebat daripada Brain. Di sini Eruya tuh bahkan beberapa kali tebasannya tuh berhasil menebas Brain. Sayangnya tebasan itu masih belum bisa menembus pakaian armor milik Brain. Karena sulit menembus pakaian dari Brain, Eruya pun akhirnya mengubah arah serangannya ke wajah maupun kulit yang terlihat. Tapi sayangnya itu sangat sulit karena Brain tuh bisa menghindari dengan cepat kalau Eruya mengincar bagian wajah maupun kulit yang terlihat. Eruya saat ini tuh memfokuskan serangan ke arah dada dari Brain dan dia juga mengincar tangan Brain. Brain tuh di sini terkena beberapa kali serangannya dan bahkan dia tuh sampai mundur ke belakang. Eruya di sini menganggap kalau Brain sangat lemah. Brain di sini memuji kemampuan berpedang Eruya yang ternyata bukanlah omong kosong. Di sini Eruya tuh terlihat gak suka dipuji sama orang lemah. Eruya tuh udah terlalu biasa kalau dia tuh dipuji sama orang lemah. Makanya dia tuh gak suka dipuji. Eruya ini lebih suka diiriin sama orang-orang daripada dipuji orang lemah. Brain di sini ngasih tahu kalau kemampuan berpedangnya saat ini tuh udah berkurang 50% sejak dia tuh mendapatkan tubuh yang sekarang. Eruya tentunya nggak ngerti dengan maksud Brain soal mendapatkan tubuh baru. Brain di sini ngasih tahu kalau saat ini dia tuh bakal mulai melawan Eruya dengan kekuatan yang nggak pernah bisa dimiliki sama manusia. Brain saat ini tuh bergerak sangat cepat. Kecepatan itu adalah kecepatan yang nggak masuk akal bagi manusia. Brain terus-terusan melakukan serangan tebasan ke arah Eruya. Eruya saat ini tuh hanya bertahan menggunakan pedang miliknya. Dan dia tuh bertahan dari segala jenis tebasan yang udah dilakuin sama Brain. Eruya di sini tuh terlihat sangat kesal dengan apa yang terjadi. Brain di sini tuh masih terus menebas dan dia tuh nggak berhenti menebas. Saat ini Eruya yang terus-terusan menahan tebasan dari Brain. Tangannya tuh saat ini gemetaran karena terus menahan beban serangan dari Brain. Eruya di sini tuh nggak ngerti karena kekuatan Brain ini seperti kekuatan super yang gak dimiliki sama manusia. Brain saat ini tersenyum. Brain ngasih tahu walaupun kemampuan berpedangnya berkurang 50%,
Tapi sebagai gantinya dia punya kekuatan dari tubuh yang saat ini dia miliki. Di sini Eruya tuh menganggap kalau Brand saat ini tuh udah main curang. Eruya yakin kalau Brand tuh saat ini pakai sihir, jadi udah gak lagi bertarung pedang dengan murni. Eruya tuh ngerasa seperti itu karena dia tuh ngerasa gak mungkin ada manusia dengan tubuh yang kuat seperti Brand saat ini. Eruya saat ini menyuruh para budak elf miliknya untuk ngasih sihir ke dia. Eruya yakin kalau Brand tuh saat ini pasti udah main curang dan Brand tuh pasti pakai sihir. Walaupun Brand udah jelasin kalau tubuhnya dikasih sama Shaltiar, tapi Eruya tetap gak percaya ada tubuh dengan kekuatan gak masuk akal. Eruya tuh lebih percaya kalau Brand tuh dipakein sihir sama orang lain. Para budak elf saat ini tuh ngasih buff ke Eruya. Dan Eruya tuh saat ini mendapatkan sihir peningkatan kekuatan. Dan dia saat ini menjadi percaya diri lagi. Eruya saat ini yakin dengan bab sihir kekuatan yang mengalir di tubuhnya, dia tuh saat ini yakin kalau dia tuh bisa ngalahin Brand. Eruya juga ngasih tahu kalau dia tuh saat ini bakal membunuh Brand dan dia tuh bakal membawa kepala Brand ke hadapan Shaltiar. Setelah itu dia tuh bakal memperkosa Shaltiar. Brand di sini tuh tertawa sangat kencang. Eruya di sini tuh ngerasa direndahin sama Brand. Brand di sini masih tetap tertawa. Brand di sini tuh nggak percaya ada badut kelas atas di hadapannya. Setelah ketawa, Brand di sini menjadi serius lagi dan Brand di sini terlihat marah. Brand bilang kalau dia tuh nggak bakal biarin orang yang menghina tuannya. Brand di sini tuh memperlihatkan bentuk vampir miliknya. Eruya di sini terkejut karena ternyata Brand adalah vampir. Eruya akhirnya tahu alasan Brand bisa menjadi kuat itu semua karena Brand adalah vampir. Eruya saat ini tuh ngerasain bahaya. Eruya tuh tahu betapa kuatnya vampir. Tapi walaupun gitu Eruya tuh di sini meyakinkan diri sendiri untuk gak kalah. Eruya saat ini memperkuat kemampuan fisiknya dengan martial art. Eruya saat ini tuh menebas Brand dari jauh. Dari pedangnya saat ini tuh meluncurlah bilah angin dengan kecepatan yang tinggi. Dan itu menghantam dada Brand. Tapi tebasan itu ternyata masih belum bisa menembus pakaian armor milik Brand. Eruya saat ini tuh sangat terkejut karena ternyata serangan kuatnya masih gak bisa melukai Brand. Brand ngasih tahu kalau dia tuh emang sengaja gak menghindari serangannya Eruya. Dan ternyata serangan Eruya tuh masih belum bisa melukai Brand. Eruya di sini tuh menjadi marah karena dia diremehkan. Eruya di sini menyerang lagi, tapi kali ini Brand tuh bergerak sangat cepat dan dia tuh langsung mematahkan pedang kebanggaan milik Eruya. Selain itu ternyata tangan kanan Eruya juga dipotong. Eruya saat ini tuh teriak sangat keras ketika tangannya terpotong. Dengan panik, dia tuh saat ini menyuruh para elf untuk segera menyembuhkan dirinya. Para elf di sini tuh ternyata nggak bergerak dan mereka tuh malah terlihat senang melihat wajah putus asa Eruya. Brand saat ini menjambak rambut Eruya. Setelah itu Brand tuh di sini mencekik leher Eruya. Eruya saat ini tuh menggeliat dan ketakutan. Sampai akhirnya Eruya tuh harus kehilangan kesadarannya. Brand saat ini menyuruh para lizardman untuk segera menyembuhkan Eruya. Brand ngasih tahu kalau perintah yang dikasih sama Coccus, perintahnya tuh jangan sampai kalau Eruya terbunuh. Makanya Brand tuh nggak boleh biarin kalau Eruya terbunuh. Brand saat ini juga melihat ke arah para budak elf milik Eruya. Brand di sini tahu kalau para budak elf itu memiliki mata pasrah yang udah siap mati. Brand juga saat ini tuh ngerasa kalau dia tuh nggak pernah diperintahin untuk membunuh para elf. Brand pun di sini mutusin untuk gak melakukan apapun terhadap para elf.
Jadi biarkanlah Nazarik yang bakal memutuskannya. Brand saat ini menyarungkan pedangnya lagi, dan dia tuh mau lanjutin pelatihan untuk melatih para Lizardmen. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.